Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4621. Melihat kepergian Harvey York yang anggun, Mary Hoffman memiliki ekspresi kesedihan dan keputusasaan di wajahnya. Dia tidak tahu apakah dia akan langsung menjadi orang hilang kali ini. Harvey York, bajingan ini, benar-benar terlalu kejam. Adapun Yadira Lawrence, dia juga memiliki ekspresi berdarah di wajahnya saat ini. Dia mengeluarkan ponselnya dengan gemetar dan memutar nomor. Pangeran Sidu, aku berjanji untuk tidur denganmu. Tapi aku hanya punya satu syarat. Bantu aku membunuh seseorang. Paman, kamu terlalu sombong. Mulai sekarang, kamu adalah pamanku. Kembali di Aula Jifu. Damian Huo memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya saat ini. Jika kamu memiliki tugas di masa depan, buka saja mulutmu. Air di air saya, dan api di api saya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau denganku. Tidak peduli seberapa baik Mary Hoffman dan Yadira Lawrence. Sekarang mereka sangat marah sehingga perut mereka sakit. Dan diperkirakan mereka akan sakit selama beberapa hari. Ini sangat keren. Itu ratusan kali lebih menyenangkan daripada tamparan langsung. Bai Baolou tidak hanya akan ditutup, tetapi mereka juga harus kehilangan puluhan miliar. Hahaha, pada saat ini, Damian Huo mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Untungnya, dia pintar dan tidak melawan Harvey York sampai akhir. Jika tidak, dia akan menjadi orang yang mati kali ini. Oke, setiap kali ada suasana tenang di acara besar, hal kecil ini akan membuatmu kehilangan kendali dan kehilangan wajah tua ayahmu. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan menyesap secangkir teh untuk dirinya sendiri. Beritahu ayahmu ketika kamu kembali, dan katakan bahwa pisau iblis itu harus ditujukan pada keluarga Huomu. Aku bahkan ingin seluruh keluargamu musnah. Jadi masalah ini perlu lebih diperhatikan. Saya menduga di balik insiden Mary Hoffman ini, ada tokoh besar lainnya yang memberi instruksi. Damian Huo mengangguk dan berkata, Paman York, jangan khawatir. Meskipun aku playboy, aku tidak bodoh. Aku sudah mengirim pesan ke ayahku sekarang. Dan ayahku pasti akan mengirim seseorang untuk mengikutinya. Akan segera diketahui ke arah mana dia. Harvey York sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hal cukup untuk dihentikan. Dan jika Anda berbicara terlalu banyak, Anda akan curiga. Ngomong-ngomong, Paman York, aku sangat senang hari ini. Ayo pergi ke gedung VIP untuk makan malam. Damian Huo tampak hormat. Yang pertama adalah untuk meminta maaf kepada Anda. Dan yang kedua adalah untuk merayakan tamparan sukses kami di wajah. Harvey York berkata dengan enteng. Saya tidak akan memakan makanan ini. Anda dan saya tidak buruk untuk makanan ini. Aku harus berurusan dengan hal-hal lain. Kamu memiliki batu giok yang diambil dan ditangani sesegera mungkin. Jangan menunggu sampai Araceli Hoffman dan Jonathan Leduk bereaksi. Batu giok ini tidak mudah dilepaskan. Hari-hari ini, saya tidak takut pencuri mencuri. Tetapi saya takut pencuri akan ketinggalan. Damian Huo hanyalah seorang pria. Dan bukanlah hal yang baik untuk memegang batu-batu kasar ini. Paman York, jangan khawatir. Aku tidak akan tinggal dengan sesuatu yang begitu panas. Jelas, pria ini juga tidak bodoh. Jika Anda menyimpan hal ini, jika buruk, Jonathan Leduk dan Araceli Hoffman akan dilarang. Dalam hal ini, perlu untuk menyingkirkannya sesegera mungkin.
Dan yang paling bahagia adalah menggantinya dengan uang sungguhan. Saat aku menjual semuanya, aku akan datang ke Paman York untuk mengelap lantai. Harvey York tidak menolak, tetapi minum teh sendiri dan bersiap untuk beristirahat. Adapun 18 miliar ini, untuk Harvey York saat ini, itu hanya angka. Apa yang lebih dia pikirkan adalah bagaimana menggunakan kejadian ini untuk membuat Araceli Hoffman muncul. Ada juga soal dirinya dan Mandy Zimmer. Memikirkan hubungan antara suami dan istri. Harvey York tiba-tiba pusing. Bab 4622. Tepat ketika Harvey York sedang memikirkan apakah akan menelepon Cynthia Zimmer untuk mengobrol dan meminta ipar perempuan ini untuk membantu meringankan hubungannya dengan Mandy Zimmer. Di gerbang Aula Jivu, tim iring-iringan tiba-tiba datang menderu. Yang memimpin adalah Land Rover Defender baru. Seluruh mobil setinggi 2 meter dan terlihat mengesankan. Saat deretan Land Rover Defender hijau tua berhenti, pintu ditendang terbuka dengan pop. Segera setelah itu, pria dan wanita dari nomor ke-10 berjalan keluar satu persatu dengan tampilan arogansi. Yang pertama adalah seorang pemuda berambut panjang yang terlihat agak kurus, tetapi pelipisnya menonjol tinggi. Dan pria dan wanita yang mengikutinya semua penuh energi. Pelipis mereka menonjol tinggi. Dan pada pandangan pertama mereka bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang berlatih seni bela diri. Atau orang-orang yang datang dari militer. Tapi dilihat dari perilaku arogan mereka, kemungkinan menjadi praktisi seni bela diri lebih tinggi. Harvey York sedikit menyipitkan mata, menatap pemuda di depan, dan memastikan dia tidak mengenal pria arogan ini. Tetapi sampai hari ini, mereka yang berani datang ke Jifutang mereka sendiri untuk menjadi sombong dan mendominasi harus memiliki beberapa kemampuan. Matteo Oliveira, anak tertua dari keluarga Oliveira dari bahan bangunan Oliveira, yang sedang mengepel lantai, melirik ke pihak lain pada saat itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Maaf, kami memiliki Jifutang dalam jumlah terbatas. Tidak ada nomor hari ini. Apakah Anda ingin melihat Feng Shui atau memilih tanggal? Harap datang lebih awal besok. Lihat Feng Shui. Lihat gambarnya. Pilih satu hari. Usia berapa? Kamu masih percaya pada sampah tradisional negara H? Tidak heran orang asing memandang rendah kita." Pemuda berambut panjang itu terlihat jijik. Reputasi internasional orang-orang negara H kami dihancurkan oleh kalian. Jangan berpikir untuk membuat kemajuan. Dan andalkan cara-cara bengkok ini untuk membodohi orang setiap hari. Minggirlah. Jangan menghalangi Lao Su. Lao Su akan merasa jijik saat melihatmu. Setelah Matteo Oliveira ditampar wajahnya oleh Harvey York, meskipun dia berlari untuk menghajarnya, bukan berarti dia tidak pandai melakukannya. Wajahnya sedikit berubah. Tetapi mengingat ini adalah wilayah Harvey York, dia masih berhasil menahan amarahnya dan berkata perlahan, "Datanglah ke Museum Feng Shui Sun. Jangan lihat gambarnya. Jangan lihat Feng Shui-nya. Sui. Atau pilih hari. Apa yang akan kamu lakukan? Untuk mengepel lantai atau memindahkan batu bata? Jika ini masalahnya, keluar dan belok kanan untuk mendaftar. Itu 8.000 yuan sebulan. Dan sudah termasuk 3 kali makan. Aku akan membungkus adikmu." Pemuda berambut panjang itu mencibir, lalu memutar lehernya. "Saya melakukan bisnis di situs Lao Su. Saya tidak tahu apakah saya datang untuk mengunjungi dermaga. Sekarang saya masih membutuhkan Lao Su untuk melakukan pekerjaan untuk Anda. Saya pikir Anda tidak tahu bagaimana menulis karakter mati. Untuk biaya perlindungan." Matteo Oliveira tampak bingung. Bukankah tempat ini tertutup oleh pelatih baru? Belum lagi tugas Daniel Oval di sini. Tetapi hubungan antara Harvey York dan Vernei Huo. Siapa yang berani datang ke Jifutang untuk mengumpulkan biaya perlindungan?
Lelucon macam apa ini? Tetapi pemuda berambut panjang itu tidak repot-repot memperhatikan Matteo Oliveira, tetapi mendorongnya menjauh, dan kemudian berjalan ke Aula Jifu bersama sekelompok orang. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Matanya menyapu lapangan, dan dengan cepat jatuh ke Harvey York. Dia mencibir, melangkah maju dan membanting meja, dan berkata dengan dingin, "Kamu bajingan dengan nama keluarga York, kan? Kamu sudah lama tidak datang untuk menyembah dermaga. Kamu tidak memberiku wajah. Apakah kamu pikir jika kamu berpura-pura tuli dan bisu dan tidak tahu tentang keberadaan Lao Su, yang baik-baik saja tidak akan terjadi?" Saat dia berbicara, dia melihat di belakang pemuda berambut panjang. Sekelompok master besar berjalan keluar satu per satu. Semua dengan mata yang menakjubkan di mata mereka. Bab 4623. Jika sekelompok master seni bela diri sedang dalam ayunan penuh. Gambar ini sangat menakutkan dan menakutkan. Banyak tamu yang datang untuk melihat Feng Shui ketakutan dan menggigil oleh aura ini. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bahkan lilin di meja dupa di belakang Harvey York padam dalam aura ini. Dan hanya gumpalan asap biru yang menyebar. Gadis-gadis cantik yang mengikuti di belakang pemuda berambut panjang itu semua tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak memandang rendah penampilan Harvey York yang tampaknya tidak kompeten. Bagaimanapun, saya awalnya berpikir bahwa orang yang datang untuk menginjaknya adalah orang besar. Tetapi tanpa diduga, itu adalah Master Feng Shui kecil. Di mata gadis-gadis cantik ini, orang kecil seperti ini sama sekali tidak layak untuk pemuda berambut panjang. Jika mereka mau, mereka bisa menginjak Harvey York dengan satu kaki. Harvey York memandang sekelompok orang di depannya dengan penuh minat. Meskipun dia tidak mengenal sekelompok orang di depannya, dia tahu dengan kakinya bahwa dia pasti telah diinstruksikan oleh seseorang untuk mengganggunya. Dan itu dipilih secara khusus ketika Damian Huo pergi. Jelas pihak lain juga tahu kekuatan keluarga Huo. Dari sudut pandang ini, utusan di belakang kelompok orang ini siap untuk keluar. Dapat dikatakan bahwa ketika Anda tertidur, seseorang akan mengirimi Anda bantal. Yang ditunggu Harvey York sekarang adalah orang-orang Araceli Hoffman datang ke pintu. Gelombang orang di depan saya. Entah itu dipanggil oleh Araceli Hoffman atau Yadira Lawrence. Harvey York memutuskan untuk menginjaknya sedikit lebih rapi. Begitu dia memikirkan hal ini, Harvey York bertepuk tangan, berdiri, dan berkata, "Apakah kamu ingin datang untuk mencari pemberat atau mengumpulkan biaya perlindungan? Mengapa kita tidak pergi keluar dan berbicara? Lagi pula, tempatku baru saja dihancurkan kemarin, dan masih direnovasi. Sial untuk mengobrol di sini lagi." Melihat ekspresi setengah tersenyum Harvey York, pemuda berambut panjang itu mencibir, dan kemudian Craig menendang meja Hainan Huang Huali di samping Harvey York ke tanah. Lalu dia mencibir, "Ada apa? Ingin mengusir Lao Su? Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Kamu tidak bisa pergi. Saya tidak punya tujuan lain untuk datang ke sini hari ini. Satu-satunya tujuan adalah untuk menghancurkan toko. Jika kamu marah, maukah kamu menggigitku?" Mendengar kata-kata pemuda berambut panjang itu, para master besar di sekitarnya semua memasang ekspresi lucu di wajah mereka. Mata yang mereka lihat di Harvey York penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Jelas, menurut mereka, selama pemuda berambut panjang itu terprovokasi, maka tidak peduli seberapa sombong keberadaannya di Jinling, dia akan menemukan jalan kematiannya sendiri. Sean Gao di belakang keluar saat ini mengenakan topi pengawas putih, dengan batu bata di tangannya, dan berkata dengan dingin, "Kalian, tahukah Anda di mana tempat ini? Apakah kamu tahu wilayah siapa di sini?"
Pada saat ini, Sean Gao memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Orang seperti ini, yang terlihat seperti pelacur di Jinling, berani datang ke Jifutang untuk membuat masalah. Apakah ini berarti dia tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati? Aku tahu. Tentu saja aku tahu. Jika aku tidak tahu, bagaimana aku bisa menginjak kalian semua sampai mati? Pemuda berambut panjang itu mengeluarkan sebatang cerutu dan menyalakannya, membusungkan awan. Kamu orang tua adalah Sean Gao dari Evergreen Capital. Dan sampah itu adalah Matteo Oliveira dari bahan bangunan Oliveira. Aku juga tahu bahwa sampah Daniel Oval terkadang datang untuk mengelap lantai. Apakah saya benar? Karena itu, pemuda berambut panjang itu menyipitkan mata ke Harvey York dan mencibir. Tentu saja, selain orang-orang ini, saya juga tahu identitas Anda. Pemilik Jifutang juga menantu dari cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu. Baik. Bab 4624. Sean Gao dan yang lainnya saling memandang, masing-masing dengan ekspresi terkejut. Jelas, mereka berdua terkejut dengan kesombongan satu sama lain. Pada saat yang sama, dia juga dengan jelas memperhatikan bahwa pihak lain tidak memandang kelompok orang mereka sama sekali. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkannya identitas pihak lain. Di antara penonton, hanya Harvey York yang tetap tenang, masih minum teh dengan ekspresi acuh tak acuh. Sean Gao sedikit mengernyit, menatap Harvey York, yang tenang dan tenang. Dia menggertakkan giginya sedikit, lalu mencibir, melangkah maju dan berkata, "Aku tidak peduli jika kamu benar-benar mengenal kami. Tidak apa-apa berpura-pura mengenal kita. Jika Anda ingin menyusahkan Tuan Muda York, Anda harus terlebih dahulu bertanya kepada kami apakah kami setuju atau tidak." Saat berbicara, Sean Gao menjentikkan jarinya dengan pop. Puluhan pekerja renovasi semuanya keluar dengan peralatan saat ini. Dan beberapa bor listrik di tangan mereka masih bersenandung, yang tampak mengejutkan. Apakah kamu setuju atau tidak setuju? Pemuda berambut panjang itu mencibir. Ketika Anda mengatakan ini kepada saya, apakah Anda berpikir tentang siapa saya? Saya keluarga Sidu yang tertutup. Putra tunggal Javier Sidu. Pangeran Sidu. Itu juga murid tertutup dari Tetua Agung dari pintu bagian dalam desa Tianmen Barat Daya. Sekarang, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini kepada saya? Pangeran Sidu, anak tunggal Javier Sidu, murid tertutup dari Tetua Agung dari pintu dalam desa Tianmen Barat Daya. Mendengar gelar ini, ekspresi Sean Gao dan Matteo Oliveira langsung menjadi sangat jelek. Secara khusus, Sean Gao ingat bahwa Javier Sidu memang memiliki seorang putra yang sombong. Demi putra ini, Javier Sidu berusaha keras, dan akhirnya mengirimnya ke gerbang dalam Tianmenzai di Barat Daya, berharap Tianmenzai dapat mengajar putra ini dengan baik. Tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah Pangeran Sidu pergi ke pintu dalam, dia tidak mempelajari yang lain. Tetapi dia kembali setelah mempelajari seluruh tubuh seni bela diri dalam. Dan setiap hari, dia menyebabkan masalah di seluruh negara menantang ini dan menggertak itu. Karena itu, dia jarang kembali ke Jinling, dan banyak orang tidak mengenalnya. Tapi tanpa diduga, dia benar-benar muncul di sini hari ini dan datang untuk menyusahkan Harvey York. Dapat dikatakan bahwa di antara begitu banyak tuan muda dari 6 keluarga tersembunyi, Pangeran Sidu jelas merupakan orang yang paling merepotkan. Dia berbeda dari arogansi sederhana Damian Huo. Kungfunya bagus, tapi dia memiliki kepercayaan diri untuk meneriaki semua orang. Pangeran Sidu yang asli benar-benar buta terhadap Gunung Tai. Salahku. Salahku. Ekspresi Sean Gao berubah. Dan dia sudah tertawa dan melangkah maju dengan ekspresi rendah hati di wajahnya. Apa yang kamu lihat?
Jangan buru-buru menuangkan teh untuk Pangeran Sidu. Hari ini, aku di sini untuk menjadi tuan rumah. Dan aku pasti akan mentraktirmu makan bersama Pangeran Sidu. Kita tidak akan pulang jika tidak mabuk. Jelas. Sean Gao takut Harvey York tidak akan menjadi lawan Pangeran Sidu untuk sementara waktu. Jadi dia ingin menyelesaikan masalah ini. Dan Matteo Oliveira juga tersenyum saat itu. Mengatakan, Tuan Sidu, lingkaran Jinling sangat kecil. Kita semua adalah bangsa kita sendiri. Jangan membanjiri kuil Raja Naga. Ayo, minum teh. Kita bisa mendiskusikan semuanya. Matteo Oliveira menuangkan secangkir teh. Seolah-olah dia akan menjadi brengsek. Harvey York tidak mengatakan apa-apa saat menonton adegan ini. Itu normal bagi Sean Gao dan Matteo Oliveira untuk takut pada Pangeran Sidu. Jadi dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Pangeran Sidu hari ini. Persetan. Kualifikasi apa yang kalian bajingan harus makan di meja yang sama denganku? Kalau tidak, demi kalian semua adalah penduduk asli Jinling. Percaya atau tidak, aku akan membunuh satu dengan satu kaki. Biarkan kamu mati tanpa penguburan. Oke, Pangeran Sidu tampak tidak sabar dan mendorong Sean Gao dan Matteo Oliveira menjauh. Bab 4625. Harvey York menyipitkan mata melihat gerakan Pangeran Sidu. Pangeran Sidu mencibir pada saat itu. Nak, kamu telah menyinggung orang-orang yang ada hubungannya denganku lagi dan lagi. Kamu sombong. Ayo, tunjukkan sapi di depanku. Jika kamu bisa membuatku kagum, aku akan melepaskanmu hari ini. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku minta maaf. Selain menghancurkan Jifu Hallmu, aku akan mematahkan kakimu. Apakah kamu mengerti? Jelas. Selain datang untuk membantu adiknya Lionel Ferreira melampiaskan amarahnya hari ini, Pangeran Sidu juga berbicara dengan orang kepercayaannya yang sudah lama ingin tidur tapi tidak bisa. Jadi untuk kegembiraan malam ini, apapun yang terjadi, dia harus menghancurkan Jifutang dan Harvey York. Master hebat di sekitarnya jelas berasal dari Tianmen Barat Daya Desa. Pada saat ini, mereka semua berteriak keras ketika mereka mendengar kata-kata itu. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan nuncaku mereka. Dengan ekspresi bersenandung di wajah mereka. Jelas. Mereka ingin memberikannya kepada Harvey York. Lihat sedikit warna. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, kamu tahu banyak hal. Tetapi ada satu hal yang paling penting. Mengapa kamu tidak mengetahuinya? Saya tidak tahu apakah seseorang mencoba menipu Anda, atau apakah Anda benar-benar tidak kompeten. Hal yang paling penting, Pangeran Sidu menggoyangkan pohon ek kerajaan di tangannya, dan mencibir. Tidak peduli apa. Apakah ini ada hubungannya dengan Lao Su? Ya, tidak hanya itu ada. Tetapi ada banyak hubungannya dengan itu. Harvey York tersenyum kecil. Kemarin, sekelompok orang dari keluarga Sidu yang tersembunyi datang kepadaku untuk memamerkan kekuatan mereka, untuk menghancurkan tokoku, dan untuk merampok relik Buddhaku. Akibatnya, seseorang dengan nama yang mirip denganmu, bernama Yuli Sidu, dihapuskan olehku. Ada lebih dari selusin orang yang mengaku berasal dari cabang Jinling, dan mereka semua keluar dengan tangan dan kaki patah. Aku tidak tahu apakah ini ada hubungannya denganmu. Yuli Sidu, sepupu saya, kau menghancurkannya. Pangeran Sidu tertegun sejenak, lalu tertawa. Wah, kamu pembohong yang memandang Feng Shui. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu telah menghapus sepupuku. Apakah kamu tidak tahu bahwa sepupuku adalah pemimpin dari generasi keluarga Sidu? Meskipun tidak sebagus saya, itu tidak jauh lebih buruk. Kamu hanya mengatakan bahwa kamu membuat ayahnya John Sidu yakin padamu. Harvey York berkata dengan ringan. Meskipun belum. Tetapi akan segera. Segera. Ahahaha.
Kamu mungkin juga mengatakan, kamu akan segera dapat menginjak telapak keluarga Sidu kami. Pangeran Sidu tampak meremehkan. Dia hanya seorang ahli fisika Feng Shui. Dia benar-benar membual. Dan segera membuat John Sidu yakin padanya. Apa lelucon? Lebih baik mengatakan bahwa matahari akan terbit dari barat. Sekelompok besar sahabat juga mencibir pernyataan Harvey York saat ini. Jelas mereka tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dia katakan. Jangan bilang kamu menghancurkan sepupuku. Bahkan jika kamu bisa melakukan 3 trik di bawah tangannya, aku tidak akan mengganggumu hari ini. Juga dengan hormat bersujud kepadamu dan akui kesalahanmu. Lalu keluar. Sekelompok sahabat wanita cantik memandang Harvey York dan merasa bahwa dia pasti berpura-pura. Pada saat ini, di hadapan Pangeran Sidu yang kuat, 80% dari mereka sudah panik. Namun, hanya dapat dikatakan bahwa orang ini benar-benar pembohong. Saat ini, saya masih bisa berpura-pura tenang. Saya hanya bisa mengatakan, newbie. Sapinya lebih besar. Ya, Harvey York menyesap dari cangkir tehnya. Kalau begitu, kamu siap merangkak keluar untukku. Bab 4626. Baik, berhentilah banyak bicara. Pangeran Sidu berdiri, menendang meja di depan Harvey York ke tanah. Lalu menunjuk Harvey York, dan berkata dengan dingin. York, apakah kamu akan mematahkan kakimu sendiri? Atau kamu akan membiarkan aku melakukannya? Jika aku melakukannya, kamu bahkan tidak ingin berdiri selama sisa hidupmu. Pada saat ini, deru mesin mobil bisa terdengar di kejauhan. Setelah itu, saya melihat beberapa mobil Toyota Domineering. Salah satunya terparkir di gerbang Jifutang. 18 pria berjubah seni bela diri berjalan turun. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kekaguman. Kuil mereka juga menonjol tinggi. Dan pada pandangan pertama, mereka adalah master sejati. Segera setelah itu, seorang lelaki tua yang tampak sedikit kuyu tetapi masih memiliki aura yang menakutkan keluar. Aura di tubuhnya sedikit lebih menakutkan daripada Pangeran Sidu. Dengan semacam bantalan yang unik untuk atasan. Dan matanya bahkan lebih membunuh. Itu adalah John Sidu dari keluarga Sidu. Salah satu tangan kiri dan kanan Javier Sidu. Melihat John Sidu pada saat ini, Pangeran Sidu yang akan menghancurkan Harvey. Kaki York dengan tangannya sendiri, sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Paman, mengapa kamu di sini? Di matanya, John Sidu seharusnya datang untuk membantunya. Bantu diri Anda untuk menginjak-injak York yang bermarga sampai mati. Dengan John Sidu memegang garis. Bahkan jika York yang bermarga sedikit mampu, sama sekali tidak ada kesempatan untuk berbalik. Memikirkan hal ini, Pangeran Sidu tersenyum dan berkata, Paman, aku baru saja menginjak seorang ahli Feng Shui. Pria kecil seperti itu, aku bisa melakukannya sendiri. Mengapa Anda harus mengambil tindakan? Aku bisa menamparnya sampai mati. Kamu bisa menonton drama di samping. Jelas. Pangeran Sidu merasa bahwa dengan kepemimpinan John Sidu, dia akan baik-baik saja bahkan jika dia terbunuh. Memikirkan hal ini, dia menatap Harvey York dengan mata yang lebih menyeramkan. Jelas bersiap untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Harvey York. Adapun saudara dan saudari di samping Pangeran Sidu, mereka semua bersemangat. Jelas. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa hanya dengan menginjak orang kecil, mereka akan dapat melihat keluarga Sidu seperti John Sidu muncul. Ini benar-benar suatu kehormatan. Dan para wanita cantik itu memandang Pangeran Sidu dengan kekaguman di wajah mereka. Pangeran Sidu adalah Pangeran Sidu. Dia terlalu baik. Bahkan orang seperti John Sidu yang dapat memanggil angin dan memanggil hujan di Jinling dapat menemukannya. Hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya.
Ini adalah status sebenarnya. Ini adalah pria sejati. Jika Anda mencari seorang pria, Anda harus mencari seseorang seperti ini. Dan Anda tidak boleh mencari pria lain. Menantu dari pintu ke pintu seperti Harvey York. Sampah semacam ini kentut. John Sidu mengabaikan semua orang di aula saat ini. Dan dia bahkan tidak memperhatikan Pangeran Sidu. Sebaliknya, matanya menyapu dari lapangan. Dan kemudian dia gemetar dan datang ke Harvey York. Retakan. Harvey York tidak perlu berbicara. John Sidu berlutut pada saat ini. Dan berlutut di depan Harvey York seperti ini. Adegan ini secara langsung membuat ekspresi wajah Pangeran Sidu dan rombongannya menjadi kaku. Dan semuanya tampak luar biasa. Mereka merasa mereka salah. Bagaimana adegan ini bisa terjadi? Mengapa John Sidu tiba-tiba berlutut? Lelucon macam apa ini? Pangeran Sidu, khususnya, tercengang saat ini. Paman, apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan dengan berlutut? Ini akan mempermalukan keluarga Sidu kita. Bab 4627. Tetapi pada saat ini, John Sidu sama sekali tidak memperhatikan pikiran Pangeran Sidu. Tetapi membanting kepalanya dengan keras dan berkata dengan suara gemetar. Tuan York, saya mohon. Tolong berbelas kasih dan selamatkan aku sekali. Adegan ini membuat Pangeran Sidu dan gengnya semakin tercengang. Kualifikasi apa yang dimiliki oleh seorang ahli Feng Shui belaka untuk membuat orang seperti John Sidu berlutut dan meminta bantuan? Lelucon macam apa ini? Sekelompok teman wanita yang dingin dan cantik bahkan menutup mulut mereka dan berseru. Hal ini membuat suasana di lapangan menjadi canggung dan tegang. Tidak ada yang memikirkannya. John Sidu datang ke sini dengan wajah serius. Bukan untuk mendukung Pangeran Sidu, tetapi untuk memohon pada Harvey York. Paman, apakah kamu melupakannya? Kamu adalah tangan kanan ayahku. Kamu masih dari desa Tianmen di barat daya tanah seni bela diri suci. Apa yang sedang kamu lakukan? Pangeran Sidu melangkah maju dengan tatapan kebencian. Kenapa kamu berlutut? Kamu sangat pengecut ketika bertemu pembohong. Apakah ayahku tahu? Retakan. John Sidu, yang berlutut di tanah, mendengar kata-kata itu dan menamparkan Pangeran Sidu di wajah dengan backhand. Cemas dan marah, sampah. Anda mengatakan sepatah kata untuk melihat. Kamu berani menghina Tuan York seperti ini lagi. Percaya atau tidak, aku akan menghapusmu. Jika itu hari biasa, John Sidu tidak akan menyinggung pemuda yang ditakdirkan untuk menjadi pewaris. Tidak peduli apa situasinya, dia akan memberi Pangeran Sidu wajah. Tapi hari ini berbeda. Nasibnya, masa depannya, dan segala sesuatu tentang dirinya ada di tangan Harvey York. Dan sebagai salah satu dari 3 orang di dunia yang bisa menyelesaikan masalahnya, di luar klan mayat, John Sidu sadar bahwa Harvey York benar-benar luar biasa. Karena itu, menamparkan Pangeran Sidu, selain pamer di depan Harvey York, juga melindungi Pangeran Sidu. Kalau tidak, apapun alasannya, tidak pantas untuk secara gegabah menyinggung sosok misterius seperti itu. Pangeran Sidu tidak tahu niat baik John Sidu, tapi dia tidak berani marah. Karena John Sidu adalah pamannya, statusnya lebih tinggi darinya. Jika dia berani menjadi liar, John Sidu berani benar-benar menghapusnya. Setelah beberapa tamparan, John Sidu terus bersujud ke Harvey York, yang Tuan York, semua yang terjadi kemarin adalah kesalahan kita. Kita tidak boleh dengan paksa membeli atau menjual, apalagi memukuli relik Buddhamu. Aku mengerti kesalahanku. Aku mohon, orang dewasa, perlakukan aku seperti kentut. Lepaskan. Jelas, untuk John Sidu, setelah menikmati hari kebebasan, dia pasti tidak ingin berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya.
Jadi dia bahkan tidak membutuhkan martabatnya hari ini. Harvey York mengambil cangkir tehnya, menyesap tehnya, dan berkata dengan ringan, "Murid dan cucumu semuanya telah terluka olehku. Bukankah kamu membenciku?" John Sidu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak membencinya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Tuan Muda York atas belas kasihan Anda. Jika tidak, dengan keahlian Anda, mereka akan mati, tidak terluka." Harvey York tersenyum lagi dan berkata, "Putrimu yang berharga Yuli Sidu ditinggalkan olehku. Bukankah kamu membencinya?" "Benci. Tapi jangan benci juga." John Sidu menghela nafas. Dia keras kepala secara alami dan selalu tidak masuk akal. Selain itu, keterampilannya biasa-biasa saja. Pada hari kerja, dia menggertak pria dan wanita di bawah kasih sayangku. Tetapi jika sesuatu terjadi padaku, dia bertemu seorang master, dan mungkin itu akan menyebabkan masalah. Sebuah malapetaka pemusnahan. Jadi, bukan hanya aku tidak membenci, tapi aku juga berterima kasih. Bab 4628. Mendengar kata-kata John Sidu, Pangeran Sidu dan yang lainnya terkesiap tanpa sadar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa John Sidu benar-benar diyakinkan olehnya seperti yang dikatakan Harvey York. Dan Yuli Sidu juga dihapuskan olehnya dan menjadi orang lumpuh. Yang paling penting adalah Harvey York melakukan hal seperti itu. Tidak hanya dia tidak memiliki konsekuensi, tetapi John Sidu tidak berani menyimpan dendam, tetapi memilih untuk meninggalkan semuanya. Memikirkan hal ini, banyak saudara dan saudari semua diam-diam mundur beberapa langkah. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, hanya Pangeran Sidu yang berdiri telanjang di lapangan. Bahkan gadis-gadis cantik itu berguling-guling. Lagi pula, siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa Pangeran Sidu akan kurang beruntung selanjutnya. Jika Anda masih berdiri di samping Pangeran Sidu saat ini, itu karena Anda tidak bahagia, dan Anda sedang mencari kematian. Tidak ada orang bodoh seperti itu di dunia. Harvey York perlahan-lahan meletakkan cangkir teh di tangannya, lalu mengambil tisu dan menyeka jari-jarinya dengan ekspresi main-main. Di wajahnya, "Saya tidak memberi Anda wajah John Sidu sama sekali. Dan saya meminta Anda untuk berlutut di depan dari saya untuk memohon belas kasihan. Tidakkah Anda membenci saya?" "Jangan membenci. Apa hakku untuk membenci?" John Sidu menghela nafas. "Bahkan jika kamu tidak mengambil tindakan, Tuan Muda York, aku tidak berani membencimu. Kecuali aku sudah gila." Jelas, dia tahu betul bahwa jika Harvey York bisa menyelamatkannya, dia bisa membunuhnya. Keterampilannya tidak sebanding dengan Harvey York, kekuatannya tidak sebanding dengan Harvey York, dan bahkan koneksi, latar belakang, dan energinya tidak sebanding dengan Harvey York. Bagaimana cara membenci? Anda tidak bisa membencinya sama sekali. Bukan. Yang paling penting adalah dia masih berlutut di depan Harvey York dan memohon Harvey York untuk menyelamatkan hidupnya. Mereka menjadi sangat lembut sehingga mereka masih membencinya. Ya, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah berada di arena selama bertahun-tahun. Dia memiliki sedikit hati dan visi. Harvey York berbicara dengan ringan. "Aku bisa berjanji untuk membantumu. Namun, kamu tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya ingin aku melakukannya, kan?" John Sidu berkata dengan suara yang dalam. "Tuan Muda York, bahkan jika Anda membuka mulut, Anda tidak akan ragu untuk melewati api dan air." Harvey York tersenyum dan berkata, "Tidak perlu. Seseorang baru saja menendang meja Hainan Huanghuali saya. Saya sangat menyukai benda ini. Sudah tidak dicetak dan tidak dapat dibeli. Itulah mengapa saya berpikir bahwa salah satu dari orang yang melakukan ini akan dihitung sebagai satu, dan semua kaki mereka akan patah. Tapi sebagai pribadi,
Saya tidak terlalu suka melakukannya sendiri. Jadi saya hanya bisa meminta Anda, Master Sidu, untuk melakukannya untuk Anda. Wajah John Sidu menjadi gelap. Tapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, dimengerti. Jelas, Harvey York memintanya untuk mengambil tindakan. Tidak hanya memintanya memberi nama, tetapi juga memanfaatkan kekurangannya. Lagi pula, selama John Sidu mematahkan kaki Pangeran Sidu, dia tidak akan bisa terus menjadi orang kepercayaan Javier Sidu di masa depan. Selama pikiran Javier Sidu sedikit lebih sempit, mungkin di masa depan, lengan kiri dan lengan kanannya hanya bisa menjadi pengikut Harvey York itu. Meskipun Pangeran Sidu adalah seorang playboy, dia juga memahami hal ini. Pada saat ini, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan keras, Harvey York, beraninya kau mematahkan kakiku. Dan kamu ingin mengasingkan paman dan keponakan kita. Kamu hanya ambisi serigala. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi dari melakukannya? Sekelompok sahabat juga berteriak dengan wajah jelek saat ini. Sekelompok gadis cantik mencoba untuk pergi. Kaki panjang mereka patah. Bagaimana mereka akan menangkap putra pemenang di masa depan? Bagaimana saya bisa pergi ke bar sebagai grup atmosfer? Tapi John Sidu menutup mata. Dan pada saat ini hanya berkata dengan dingin, lakukan. Bab 4629. Apa? Jeritan melengking terus datang. Tetapi untuk sesaat, seluruh aula Jifu berada dalam kekacauan. Tuan-tuan besar yang kakinya patah, dilempar keluar dari gerbang seperti anjing dan manusia. Bahkan Pangeran Sidu merangkak ke tanah dengan ekspresi malu. Selain rasa malu, ada ketakutan yang tak terkatakan di wajahnya. Dan di belakang jalan tidak jauh dari Jifu Hall, di Porsche 911 merah tua, Yadira Lawrence menyaksikan adegan ini. Dan wajah cantik yang cerah tiba-tiba membeku pada saat ini. Terutama melihat penampilan Pangeran Sidu yang menyedihkan. Dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang menantu saja bisa melampaui kognisinya berkali-kali. Langkah. Bagaimana bisa begitu sulit? Segera. Seseorang menelepon 120. Dan ambulans berbaris untuk membawa orang pergi. Adegan itu sangat mengharukan. Ketika Harvey York pergi, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi membantu John Sidu mengusir ki jahat dan beracun di tubuhnya. Tetapi ketika dia mulai, Harvey York juga menahan tangannya. Dia meminta John Sidu untuk datang kepadanya sebulan sekali untuk mengusirnya. Selama dia datang ke sini selama setahun, masalahnya tidak akan menjadi masalah besar. John Sidu tahu bahwa Harvey York melakukan ini dengan sengaja. Tetapi meskipun demikian, dia sangat berterima kasih kepada Harvey York. Karena setelah Harvey York bergerak, dia merasa segar kembali. Setelah mengenali kemampuan Harvey York, dia juga mengerti bahwa itu adalah hal yang baik sampai batas tertentu bahwa Harvey York memiliki sesuatu tentang dirinya. Lagi pula, selama dia tidak perlu lumpuh seumur hidup, bahkan jika dia datang untuk melempar sekali sehari, John Sidu bersedia. Setelah itu, dia juga mengeluarkan cek yang telah dia siapkan sejak lama. Di satu sisi, dia menyatakan kompensasi. Di sisi lain, dia berharap Harvey York dapat melihat wajah uang itu. Dan omong-omong, bahkan putrinya diselamatkan. Harvey York tidak menunjukkan ide John Sidu, tetapi menyuruhnya untuk kembali dan langsung melepaskan beberapa acu poin Yuli Sidu. Maka Yuli Sidu akan dapat pulih. Namun, dibutuhkan setidaknya 3 bulan untuk kembali ke kondisi puncak. Adegan ini membuat John Sidu sangat gembira. Dan bahkan jejak terakhir kebencian di hatinya benar-benar dilupakan olehnya. Dia hanya berterima kasih kepada Harvey York sekarang. Dengan sikap membalas Harvey York karena telah menjadi sapi dan kuda.
Sean Gao dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan desahan di wajah mereka. Hanya bisa dikatakan bahwa kemampuan Harvey York untuk mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya menjadi hujan benar-benar memiliki keunikan warna yang unggul. Dengan beberapa pukulan sederhana, hubungan antara John Sidu dan Pangeran Sidu terpecah. Membuat ayah dan anak perempuan John Sidu tidak hanya berterima kasih padanya, tetapi juga berhutang budi yang besar. Yang paling penting adalah konspirasi melawan Jifutang diledakkan secara langsung. Tidak peduli siapa orang di belakang layar. Saya takut dia akan muntah darah karena marah. Harvey York mengabaikan tatapan lainnya. Tetapi setelah minum beberapa cangkir teh sambil tersenyum, dia mengambil alih kursi Tianzora. Para tamu yang telah melihat metode Harvey York sangat bersemangat ketika mereka melihat Harvey York beraksi secara langsung. Begitu berita itu keluar, banyak orang datang ke pintu, langsung memadati Jifutang. Hanya dapat dikatakan bahwa bisnis seluruh Jifutang tidak pernah sebaik ini. Ketika Harvey York sangat sibuk, Mandy Zimmer menggosok pelipisnya dan berjalan ke bar sampai. Bar baru saja direnovasi dan cukup ramai. Di lapangan, lebah kecil Ying-Yanyan membuat para tamu sangat bersemangat. Mandy Zimmer tidak pergi untuk melihat orang-orang ini, tetapi pergi ke sebuah bilik dan duduk. Setelah memesan segelas whisky, dia perlahan mencicipinya. Bab 4630. Pada saat ini, Mandy Zimmer memancarkan aura yang kuat. Tidak hanya dingin, tetapi seluruh orang memiliki aura yang tidak boleh dimasuki oleh orang asing. Adegan ini membuat banyak pria yang ingin datang untuk mengobrol dengannya ragu-ragu untuk sementara waktu dan tidak berani mendekat. Mandy, kamu di sini. Pada saat ini, di antara kerumunan penari, Nana Hoffman, yang mengenakan jaket kulit dan celana kulit, datang dengan senyum di wajahnya. Kamu terlambat lagi. Mandy Zimmer tidak memandangnya. Lalu mengerutkan kening dan berkata, Nana, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu bicarakan di rumah? Kamu harus datang ke sini untuk berbicara. Sejak kejadian terakhir, kepergian Harvey York membuat Mandy Zimmer sangat kesal. Tetapi ketika Cynthia Zimmer kembali, dia membuka simpul hatinya dan membiarkan dia mengerti bahwa jika dia ingin menikah lagi dengan Harvey York, dia takut dia harus menebus kesalahan yang dia lakukan di Jinling akhir-akhir ini. Berpikir bahwa karena Danilo Hoffman mengambil beberapa kredit dan membuat kesalahpahamannya tentang Harvey York semakin dalam, Mandy Zimmer tidak lagi memiliki kesan yang baik tentang Danilo Hoffman. Tak hanya langsung memblokir Danilo Hoffman, ia juga langsung membatalkan kontrak yang dibawa Danilo Hoffman. Meskipun Lilian Yates menjelaskan bahwa Danilo Hoffman terlalu mencintainya untuk melakukan hal seperti itu, tetapi Mandy Zimmer mencemoohnya. Di matanya, Danilo Hoffman adalah karakter berkualitas rendah, tidak lebih. Dan hari ini, karena dia memutuskan hubungan kerja sama ini, dia juga diinterogasi oleh banyak orang di cabang ke-9. Oleh karena itu, Mandy Zimmer dalam keadaan kacau selama periode ini. Malam ini juga merupakan undangan dan permintaan Nana Hoffman yang berulang dan berulang. Dan Mandy Zimmer hanya datang untuk melihat wajahnya seperti ini sekali. Tidak apa-apa. Tidak bisakah aku menemukanmu? Nana Hoffman tersenyum lembut, mengangkat koktail di tangannya, dan duduk di samping Mandy Zimmer. Namun kita bisa dianggap sebagai pacar yang baik. Aku juga baik padamu. Kamu sangat acuh tak acuh padaku. Aku sangat sedih. Oke. Nada bicara Mandy Zimmer dingin. Jika tidak ada yang penting, saya akan pulang. Saya masih memiliki beberapa rencana untuk dibuat, dan saya akan menawar dalam beberapa hari. Mandy, kenapa kamu begitu keras kepala? Wajah Nana Hoffman tak berdaya. Aku tahu. Karena kekhawatiran kakakku. Kamu kesal sekarang. Kamu bahkan tidak ingin melihatnya.
Tapi kamu harus mengerti bahwa seorang pria hanya bisa melakukan hal bodoh seperti itu ketika dia mencintai seorang wanita dengan gila. Semua yang dia lakukan adalah untukmu. Aku telah memberinya pelajaran akhir-akhir ini. Biarkan dia mengerti bahwa ketika menghadapimu, jangan main-main. Dia telah menyadari kesalahannya. Dia mengatakan bahwa dia hanya bersedia menjadi teman baikmu dan akan menjaga di sisimu di masa depan. Mandy, maukah kau memberinya kesempatan? Bahkan jika kamu tidak bisa menerimanya, bisakah kamu memperlakukannya sebagai teman biasa? Nana Hoffman mengatakan ini dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Aku tidak berani meminta apa-apa lagi. Aku hanya berani bertanya. Kamu memberi saudaraku kesempatan terakhir ini. Mandy Zimmer menghela nafas dan berkata, Nana, aku tidak membenci saudaramu. Tetapi aku telah menemukan apa yang aku inginkan dalam beberapa hari terakhir ini. Orang yang aku suka adalah Harvey York. Dan aku ingin menikah lagi dengannya. Tetapi jika saya menikah lagi dengannya, tidak ada pihak ketiga yang dapat campur tangan dalam masalah ini. Jadi, apakah kakakmu orang jahat atau orang baik? Tidak peduli apa yang dia pikirkan atau lakukan. Aku tidak peduli lagi. Karena aku tidak akan berhubungan dengannya lagi. Katakan padanya bahwa Anda tidak perlu meminta maaf. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.